Kiranya Tuhan memberkati kita semua dalam sukacita dan damai sejahtera. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kiranya sukacita dan damai sejahtera di dalam Tuhan menyertai kita semua. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita, Roma pasal 7, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Jadi jika aku perbuat apa yang tidak aku kehendaki, aku menyetujui bahwa hukum Taurat itu baik. Kalau demikian, bukan aku lagi yang memperbuatnya, tetapi dosa yang ada di dalam aku. Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini, jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku, aku suka akan hukum Allah, tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah, oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya kita semua ingin hidup benar. Tetapi dalam keseharian kita sangat gampang jatuh ke dalam hidup yang tidak benar. Setiap hari kita selalu dihadapkan pada pergumulan melawan dosa, dan seringkali kita tidak berdaya menghadapinya. Akhirnya kita dijerat, dibuai, dikuasai, dan dijajah oleh dosa. Dan dalam firman ini, Rasul Paulus mengakuinya, jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dan tahukah kita mengapa kita selalu mudah jatuh hidup dalam dosa? Oleh karena kita menghidupi kekristenan kita dengan usaha dan kekuatan manusia kita yang berdosa. Kita hidup berjalan bahkan dalam pelayanan pun dengan usaha dan kekuatan kita sendiri. Kita tidak menyadari bahwa tanpa Kristus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tanpa Kristus kita akan selalu jatuh ke dalam dosa. Tanpa Kristus segala perbuatan kita akan sia-sia. Tanpa Kristus kita akan selalu kalah dalam peperangan kita melawan dosa. Selama kita tidak melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita, kita hanya sedang menghabiskan waktu dan tenaga kita untuk jatuh pada ketidakbenaran. Sebab hanya di dalam Kristus hidup kita berkemenangan. Dan dengan manusia kita yang lemah dan berdosa, kita tidak akan pernah bisa hidup benar dan kudus. Kedagingan kita yang berdosa akan selalu menarik-narik kita untuk hidup dalam dosa. Dan tidak ada seorang pun kita yang mampu membebaskan diri kita dari dosa. Dan selama kita hidup di dalam dosa, hidup kita akan menderita. Kita tidak cukup hanya mengandalkan usaha dan kekuatan kita untuk menghidupi kekristenan kita. Usaha dan kekuatan kita tidak cukup. Kita harus berserah, taat, dan mempercayakan hidup kita sepenuhnya di dalam Kristus.
kita harus melibatkan Kristus dalam semua perjalanan kehidupan kita. Dan Tuhan Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini untuk membebaskan kita dari dosa. Kita sudah dimerdekakan dari dosa. Sebagaimana dosa turun ke dunia ini melalui Adam, demikian juga kita sudah dibenarkan melalui Yesus Kristus oleh karena kasih karunia. Yesus telah melepaskan kita dari penjara dosa dan memerdekakan kita dari dosa. Kita bukan lagi manusia celaka yang tidak berguna. Hidup kita berharga. Kita sudah ditebus dengan mahal dengan darah kudus Yesus Kristus. Dulu kita hamba dosa, sekarang kita hamba Kristus, hamba kebenaran. Jadilah hidup benar. Dalam firman Tuhan dikatakan, tetapi sekarang kita sudah tidak mati lagi. Allah telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus karena kasih karunia-Nya semata-mata melalui iman kita. Sekarang kita adalah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kita memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kita dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Tinggalkan manusia lama kita yang berdosa dan hidup barulah di dalam Kristus. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Izinkan Kristus berdiam melalui diri kita, supaya Kristus yang bekerja berkuasa, berkarya melalui diri kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan dosa. Kita bukan lagi budak yang terjual di bawah kuasa dosa. Kita bukan lagi manusia celaka. Kristus telah datang ke dunia ini, Ia memberi hidupnya sebagai tebusan dan telah memerdekakan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah melakukan hidup kekristenan kita dengan mengandalkan kekuatan kemanusiaan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mampu, sebab kedagingan kita akan selalu membawa kita pada dosa. Dan saat kita hidup dengan kekuatan kita sendiri, disitulah kita jatuh pada ketidakbenaran. Sebab di dalam diri kita yang berdosa, tidak ada setitik pun kebenaran. Hanya oleh Kristus, di dalam Kristus, karena Kristus kita dipantaskan dan dilayakkan hidup benar. Oleh sebab itu, bangun hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Terkoneksilah terus dengan Tuhan. Melekatlah pada Kristus yang kudus dan benar, maka hidupmu akan kudus dan benar. Pusatkan pandanganmu, pikiranmu, perbuatanmu, seluruh hidupmu di dalam Kristus. Tetaplah setia berjalan bersama Roh Kudus. Lakukan kehendak Tuhan dan jauhi larangannya. Sekali ikut Yesus, selamanya ikut Yesus. Amin.